Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cahya Ulfa Kamila. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, kelas PGSD B Universitas Sanata Dharma dengan NIM 221135282. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai profiling peserta didik pada materi pemahaman peserta didik, materi topik ketiga. Sebelum melaksanakan profiling peserta didik pada materi topik 3 ini, observer sudah melakukan observasi sebelumnya pada siswa kelas 5B SD Kanisius Kalasan. Observer juga melakukan wawancara kepada 5 siswa kelas 5B dengan menggunakan instrumen sebelumnya pada materi topik 2. Apa itu profiling peserta didik? Profiling peserta didik yaitu membuat profil atau pemetaan terhadap karakteristik setiap peserta didik dalam satu kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal disesuaikan dengan kodrat masing-masing peserta didik. Kegiatan profiling peserta didik juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti observasi, wawancara kepada peserta didik, guru, atau orang tua, maupun dengan memberikan angket yang diisi setiap peserta didik. Pada beberapa sekolah juga sudah menambahkan tes pemetaan seperti tes gaya belajar di awal tahun ajaran. Jadi, mengapa profiling peserta didik penting untuk dilakukan? Yang pertama, untuk mengetahui dan mengenal karakteristik peserta didik lebih dalam. Yang kedua adalah pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan optimal. Dan yang ketiga adalah guru lebih mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan suatu masalah. Pada kesempatan ini, aspek profiling peserta didik yang akan diamati yaitu yang pertama adalah etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan psikososial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Yang pertama adalah etnik. Etnik berkaitan dengan suku bangsa peserta didik. Pada instrumen aspek etnik, indikatornya yaitu asal suku peserta didik. Yang kedua adalah peserta didik tidak membedakan sikap kepada teman yang berbeda suku. Selanjutnya adalah aspek kultural. Aspek kultural berkaitan dengan budaya peserta didik seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Yang pertama adalah alamat peserta didik, yang kedua adalah bahasa yang digunakan sehari-hari, yang ketiga adalah peserta didik mengetahui adat istiadat dan kesenian di lingkungan sekitarnya. Aspek selanjutnya adalah status sosial. Status sosial berkaitan dengan status ekonomi dan sosialnya, sehingga pendidik maupun peserta didik harus mampu bersikap adil dan tidak boleh ada diskriminasi. Yang pertama adalah mengetahui pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, jenis transportasi yang digunakan, fasilitas yang diberikan orang tua, dan uang saku yang diberikan oleh orang tua. Yang selanjutnya adalah minat. Minat menjadi penting karena akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Yang ingin diketahui dari peserta didik, yang pertama adalah mata pelajaran yang disukai peserta didik, yang kedua, peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, yang ketiga, peserta didik selalu memperhatikan penjelasan guru, yang keempat berkaitan dengan cita-cita dan kegemaran peserta didik. Selanjutnya adalah perkembangan fisiologis, yaitu berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sesuai dengan usianya. Yang ingin diketahui yaitu tinggi badan peserta didik, berat badan peserta didik memakai alat bantu kacamata ataupun yang lainnya, peserta didik dominan menggunakan tangan kanan atau kiri, dan peserta didik sudah mengalami pubertasi ataupun belum. Selanjutnya yaitu aspek keenam adalah perkembangan kognitif. Pertama, peserta didik lancar membaca, menulis, menghafal, dan berhitung. Yang kedua, peserta didik mampu menjawab pertanyaan lisan dan tulisan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik mampu mengungkapkan pendapatnya. Dan yang keempat adalah peserta didik mampu mempresentasikan tugas di depan kelas. Yang ketujuh adalah kemampuan awal. Kemampuan awal digunakan untuk mengukur materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Cara untuk mengetahui kemampuan awal bisa dengan pretest, wawancara, ataupun asesmen diagnostik. Yang pertama adalah peserta didik belajar sebelum kelas dimulai. Yang kedua, peserta didik mampu menjawab pertanyaan dari guru tentang materi sebelumnya. Dan yang ketiga adalah
peserta didik mampu menjawab pertanyaan dari guru di awal pembelajaran. Poin yang ke-8 yaitu gaya belajar. Gaya belajar dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu visual, auditif, kinestetik, dan reading and writing. Yang pertama, peserta didik lebih mudah memahami materi dengan melihat gambar. Yang kedua, peserta didik lebih mudah memahami materi dengan mendengar penjelasan guru. Yang ketiga, peserta didik lebih mudah memahami materi dengan melakukan kegiatan seperti praktik pembelajaran. Dan yang terakhir adalah peserta didik lebih mudah memahami materi dengan membaca ataupun menulis. Poin yang ke-9 yaitu motivasi. Motivasi belajar siswa dapat timbul dari dalam individu atau yang disebut intrinsik ataupun dari luar individu atau ekstrinsik. Poin-poin yang akan diketahui yang pertama, peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mengajukan diri untuk mengerjakan tugas atau soal di papan tulis. Yang ketiga, peserta didik semangat belajar jika mendapat reward ataupun hadiah, bisa berupa kata-kata pujian ataupun hadiah berupa benda. Yang keempat, peserta didik mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu mengerjakan pekerjaan secara mandiri tanpa melihat pekerjaan temannya terlebih dahulu. Aspek yang ke-10 adalah perkembangan emosi. Suasana emosi positif atau negatif dapat membawa pengaruh pada cara kerja otak. Maka dari itu, pembelajaran perlu membawa suasana positif dan menyenangkan agar potensi dan karakteristik siswa dapat terbentuk dengan baik. Poin yang ingin diketahui yaitu yang pertama adalah peserta didik mampu menunjukkan rasa percaya diri. Nomor 2 adalah peserta didik mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tenang dan kondusif. Peserta didik mampu menunjukkan rasa kepedulian terhadap teman sebaya. Peserta didik menghargai diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Peserta didik gugup ketika mengungkapkan pendapatnya maupun presentasi di dalam kelas. Aspek yang ke-11 yaitu perkembangan psikososial, yaitu berkaitan dengan interaksi kepada orang lain. Yang pertama adalah peserta didik mau bekerja sama dengan semua teman dalam satu kelas. Yang kedua, peserta didik rajin mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Yang ketiga, peserta didik tidak berkata kasar dan menggunakan bahasa yang santun dalam sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu memberikan bantuan kepada teman yang kesulitan. Yang kelima, peserta didik mampu bersikap sportif dalam menghadapi kekalahan. Aspek ke-12 adalah perkembangan moral. Moralitas dijadikan sumber untuk menilai suatu tindakan seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, dan dilakukan agar menjadi kebiasaan untuk selalu berkarakter baik. Yang pertama yaitu peserta didik mematuhi aturan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, peserta didik melakukan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun kepada orang lain. Yang ketiga, peserta didik mengatakan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Yang keempat adalah peserta didik bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Dan yang kelima, peserta didik mengerjakan tugas dengan jujur. Aspek yang ke-13 yaitu perkembangan motorik. Proses peningkatan gerak manusia sesuai dengan tahapan usia dari sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil menjadi lebih kompleks dan terorganisir dengan baik. Terdapat dua kategori yaitu motorik halus dan motorik kasar. Yang pertama adalah motorik halus. Peserta didik dapat menyobek, memotong, menggunting, dan menempel dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menulis dengan rapi dan terbaca dengan jelas. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat garis lurus tanpa bantuan penggaris. Selanjutnya adalah indikator motorik kasar. Yang pertama, peserta didik dapat naik dan turun tangga. Yang kedua, peserta didik dapat berjalan tegap, berlari, dan melompat dengan seimbang. Yang ketiga, peserta didik mampu menendang bola, melempar bola, dan menangkap bola secara terarah. Jika dalam satu kelas data sudah terkumpul dengan baik, selanjutnya guru akan memetakan berdasarkan karakteristik masing-masing siswa dan membuat tabel tentang persamaan-persamaan karakteristik yang ada di dalam suatu kelas. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat hal-hal yang masih kurang sesuai, teman-teman bisa menambahkan saran ataupun komentar pada kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, sehat selalu.